Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sigma akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, anggota kelompoknya ada saya sendiri, Kaisa Safadinanda. Kemudian ada Fatia Azra Nazmira, Ramayani, Zihan Syakila. Saya mengerjakan, setelah mengerjakan bagian video yang Bapak kasih, kami mengerjakan soal-soalnya. Saya yang pertama mengerjakan skor. Di skor ini ada entity table score yang berisi setiap satu student yang berada di kelas classes memilih memilih eh, course yang mana di setiap course itu ada nilainya. Kemudian akan dipanggil dipanggil juga di bagian student di set scores, kemudian di save di bagian Sigma Hibernate, di bagian ini. Baiklah, saya akan menjelaskan relasi antara student dan teacher pada kelas student terlebih dahulu. Nah, pada kelas student ini terdapat relasi many to one, di mana menunjukkan bahwa banyak entitas student dapat memiliki satu entitas teacher sebagai supervisor. Kemudian variabel supervisor ID menentukan kolom di tabel student yang akan menjadi foreign key ke tabel teacher. Selanjutnya pada kelas teacher. Pada kelas teacher terdapat relasi one to many, di mana menunjukkan bahwa satu entitas teacher dapat mengawasi banyak entitas student. Secara singkat, kode ini mendefinisikan relasi di mana satu teacher dapat mengawasi banyak student dan setiap student memiliki satu teacher sebagai supervisor. Selanjutnya di sini ada student class, langsung saja ke public void calculate. Bawahnya lagi. Nah itu tuh. Ada public void calculate set transcript ini. Metode ini digunakan untuk mengupdate dan menghasilkan ulang transkrip setiap kali ada perubahan atau pembaruan pada skor mahasiswa. Selanjutnya ada public double calculate GPA yang digunakan untuk menghitung nilai GPA secara dinamis berdasarkan skor mahasiswa yang terdapat dalam set skor tadi. Grade point, convert grade point ini digunakan dalam perhitungan nilai GPA pada metode calculate GPA yang tadi. Selanjutnya ada convert grade point to letter yang mengubah representasi nilai GPA dari bentuk numerik menjadi bentuk huruf seperti A, B, C, D. Selanjutnya ada transkrip yang di Sigma Hibernate class. Ini menyimpan informasi transkrip yang digunakan untuk menyimpan informasi transkrip yang dilakukan ke dalam database dan memastikan data transkrip tersimpan di dalam database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang activity. Pertama kita membuat abstract class activity dulu. Di sini sudah ada ID kelas teacher sama course-nya. Lalu ini akan diturunkan menjadi subclass, yaitu meeting dan assignment. Di meeting ini ada local date time-nya yang nyatet ketika kita memasukkan data di saat itu juga. Lalu ada beberapa kolom lainnya juga. Di assignment juga sama. Lalu kita akan menuju ke Sigma Hibernate. Di bagian memasukkan, ini di bagian sini kita memasukkan meeting
baru dan assignment baru. Yang assignment ini di mana ada local time juga. Lalu selanjutnya kami memasukkan juga eh, banyak data ya, student, teacher, class course, dan lainnya. Seperti kita bisa lihat di database. Oke, ini ada kelas dan course dan baik, ini isi dari database-nya sudah terisi semua. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.